Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani. Saya mahasiswi dari IAIN Ponorogo, jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya untuk memenuhi tugas penelitian kualitatif. Artikel saya yang berjudul Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. Studi kasus di Desa Mojorejo, Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian saya, yaitu yang pertama untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada masyarakat Desa Mojorejo mengenai efektivitas pendistribuan zakat. Yang kedua, untuk memberikan pengetahuan masyarakat Desa Mojorejo mengenai efektivitas pendistribuan zakat. Selanjutnya saya akan langsung membahas di landasan teori, yaitu pengertian efektivitas. Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi atau operasi kegiatan program atau misi pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Martani dan Lubis, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan. Jadi dari beberapa pengertian efektivitas yang sudah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa yang menjadi indikator efektivitas ialah tercapainya tujuan dari sebuah lembaga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendistribusian zakat. Jadi pendistribuan zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima atau mustahik, baik secara konsumtif ataupun produktif, dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 golongan. Dari ayat tersebut cukup jelas bahwa pendistribuan zakat harus sampai kepada 8 golongan yang telah disebutkan. Walaupun dalam perkembangan mengalami peluasan makna karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern, model pendistribusian harta zakat oleh Muzaki ada dua cara, yaitu dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Hal ini salah satu faktor penyebab karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan, juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien, serta tercapainya tujuan dan sasaran zakat, maka pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada penyaluran bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah ataupun beasiswa. Yang ketiga yaitu ada penyaluran dalam bentuk produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk alat produksi tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Yang terakhir, penyaluran dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diberikan dalam bentuk pemodalan baik untuk membangun proyek sosial ataupun menambah modal perdagangan atau pengusaha kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya, di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara terus-menerus, yaitu dengan harta zakat itu
didayagunakan atau dikelola, dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam, yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif, yaitu semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu alat menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Jadi itu beberapa yang bisa saya jelaskan tentang efektivitas pendistribuan zakat dan zakat produktif. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang saya gunakan, yaitu penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Digambarkan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini berusaha mempelajari dan memahami tindakan dari perilaku pengelola dan pengurus rumah zakat dalam konteks alamiah tentang pendistribuan zakat produktif yang dilaksanakan oleh pengelola rumah zakat. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan sistematis, yaitu menggambarkan perilaku pengelola atau pengurus masyarakat Desa Wonorejo dalam pendistribusian zakat produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.